Paddock Moto3 di awal musim 2026 ini bukan lagi tempat yang ramah bagi para pemain lama. Ada sebuah anomali besar yang muncul dari arah timur, tepatnya dari Indonesia. Veda Ega Pratama bukan sekedar nama baru di papan skor. Dia adalah gangguan sistem bagi supremasi Eropa yang telah berakar selama puluhan tahun. Di sirkuit seperti Jerez dan Portimao, para pengamat menangkap pemandangan yang tidak biasa. Mekanik dari tim-tim elit Spanyol dan Italia berdiri di pinggir lintasan, bukan untuk memantau pembalap mereka sendiri, melainkan untuk merekam setiap pergerakan Veda. Ketegangan ini nyata. Ini bukan lagi soal popularitas media sosial atau jumlah pengikut yang jutaan, melainkan soal ancaman teknis yang membuat para juara bertahan merasa tidak aman di kursi mereka sendiri. Veda membawa gaya balap yang asing bagi kurikulum Eropa, sebuah kombinasi antara fleksibilitas ekstrim dan keberanian yang sulit dinalar secara logika mekanis. Kita sedang menyaksikan retaknya tembok Berlin di dunia balap motor, di mana dominasi benua biru mulai digoyang oleh talenta yang tumbuh dari sirkuit aspal panas Asia. Pertanyaannya bukan lagi kapan dia akan menang, tapi seberapa banyak pembalap Eropa yang akan menjadi korban dari ambisinya musim ini. Ketakutan di paddock seringkali bermula dari angka, dan angka-angka Veda Ega sangatlah mengerikan. Rumor yang beredar di kalangan jurnalis teknis menyebutkan bahwa data telemetri Veda yang bocor menunjukkan anomali pada fase trail braking. Saat pembalap Eropa masih menggunakan kalkulasi aman untuk menurunkan kecepatan sebelum masuk ke apex, Veda justru menunda pengereman hingga titik yang dianggap sebagai zona kecelakaan. Namun keajaibannya ada di sini. Motor Honda miliknya tetap stabil. Ini yang membuat tim riset rival seperti KTM dan Husqvarna pusing 7 keliling. Mereka mencoba mereplikasi gaya tersebut melalui simulator, namun hasilnya seringkali berakhir dengan low side virtual. Ketakutan para pembalap Eropa berakar pada ketidakmampuan mereka untuk memahami bagaimana Veda menjaga stabilitas ban Pirelli di bawah tekanan suhu dan beban yang ekstrim. Mereka takut karena mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan buku panduan balap standar Eropa. Veda bukan hanya pembalap cepat, dia adalah teka-teki matematika yang belum terpecahkan di lintasan, dan setiap detik dia berada di depan mereka, tekanan psikologis itu semakin menghancurkan mental para pesaingnya. Mentalitas adalah senjata rahasia yang tidak bisa dibeli dengan uang sponsor, dan Veda memilikinya secara berlimpah. Dibesarkan dalam ekosistem balap Indonesia yang keras, di mana sirkuit seringkali memiliki margin kesalahan nol, Veda memiliki saraf baja yang membuat pembalap didikan Akademi Elit Eropa terlihat seperti anak manja. Di Eropa, pembalap terbiasa dengan fasilitas sempurna dan aspal mulus. Namun Veda, dia adalah produk dari perjuangan murni. Para rival di Moto3 menyadari bahwa menjatuhkan mental Veda dengan cara intimidasi di lintasan adalah sia-sia. Justru semakin ditekan, Veda semakin berbahaya. Dalam beberapa insiden di sesi latihan bebas, terlihat bagaimana pembalap Spanyol mencoba melakukan psychological warfare dengan menutup jalur Veda. Namun respon Veda justru lebih dingin. Dia langsung membalas dengan manuver yang lebih tajam di tikungan berikutnya tanpa sedikit pun rasa ragu. Keberanian ini yang dianggap gila oleh standar keamanan Eropa. Mereka takut menghadapi pembalap yang tidak punya rasa takut kehilangan posisi, pembalap yang melihat setiap tikungan sebagai peluang hidup atau mati, bukan sekedar statistik di atas kertas. Di balik pintu garasi Honda Tim Asia, sedang terjadi pergerakan strategis yang sangat tertutup. Honda sadar mereka memiliki berlian yang bisa mengembalikan kejayaan pabrikan Jepang di kancah dunia. Laporan internal menyebutkan adanya protokol khusus untuk memproteksi Veda dari gangguan luar, termasuk pengawasan ketat terhadap siapa saja yang bisa mengakses data pribadinya. Mengapa Honda begitu protektif? Karena tim-tim pabrikan Eropa sudah mulai mengirimkan pemandu bakat mereka untuk memantau setiap langkah Veda. Ketakutan terbesar Honda adalah kehilangan Veda ke tangan kompetitor sebelum dia mencapai puncak karirnya. Di sisi lain, para rival merasa terintimidasi karena mereka melihat Honda memberikan dukungan teknis yang sangat spesifik, seolah-olah motor tersebut dibangun hanya untuk melayani gaya balap Veda yang unik. Ini bukan lagi soal tim satelit melawan tim pabrikan, ini adalah soal seluruh kekuatan Honda dikerahkan untuk memastikan satu anak dari Gunung Kidul ini bisa menghancurkan dominasi Eropa. Atmosfer di paddock menjadi sangat berat setiap kali Veda masuk ke boxnya, seolah ada rahasia besar yang sedang disembunyikan dari mata publik dunia. Jangan remehkan kekuatan pengaruh. Veda Ega Pratama adalah magnet massa yang belum pernah dilihat sebelumnya di kelas Moto3. Popularitasnya bukan sekadar angka di Instagram, tapi merupakan tekanan politik bagi penyelenggara dan tim. Sponsor-sponsor besar mulai melirik Veda, dan ini menciptakan kecemburuan sosial di antara pembalap Eropa yang merasa prestasi mereka tertutup oleh bayang-bayang popularitas sang rider Indonesia. Para pembalap Eropa takut bahwa mereka bukan hanya kehilangan podium, tapi juga kehilangan nilai jual di mata sponsor karena panggung utama sudah direbut oleh Veda.
Di setiap Grand Prix, kerumunan penggemar Indonesia selalu menjadi yang paling vokal, menciptakan atmosfer home race bagi Veda dimanapun dia berada. Tekanan audiens ini secara tidak langsung mempengaruhi mental lawan. Mereka merasa bertarung melawan satu negara, bukan hanya satu pembalap. Ketika Veda melakukan aksi menyalip, sorakan dari tribun dan ledakan di media sosial menciptakan gelombang energi yang bisa dirasakan hingga ke dalam helm para rivalnya, membuat mereka merasa terisolasi dan kecil di tengah lautan pendukung fanatik merah putih. Salah satu alasan teknis mengapa Veda begitu ditakuti adalah kemampuannya menciptakan racing line yang tidak konvensional. Dalam analisis video dari sesi kualifikasi di kota, terlihat bagaimana Veda mengambil sudut masuk yang jauh lebih lebar, namun melakukan transisi kemiringan motor dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pembalap Eropa yang terbiasa dengan metode cornering tradisional merasa kesulitan untuk membuntuti Veda, karena mereka tidak bisa memprediksi kapan dan di mana Veda akan menutup ruang. Ini adalah bentuk jenius taktis. Veda memanfaatkan setiap jengkal sirkuit, termasuk area yang biasanya dihindari oleh pembalap lain karena risiko kehilangan traksi. Ketakutan para rival adalah ketakutan akan ketidakpastian. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan overtake yang bersih terhadap seseorang yang jalurnya selalu berubah, namun tetap menghasilkan waktu putaran yang sangat konsisten. Veda memaksa mereka untuk keluar dari zona nyaman, memaksa mereka untuk melakukan kesalahan sendiri demi mencoba mengejar ritme balapnya yang anomali. Jika ada satu hal yang akan dibahas dalam sejarah Moto3 2026, itu adalah teknik pengereman Veda Ega. Di dunia balap, pengereman adalah seni, dan Veda adalah pelukis abstrak yang berani. Saat sensor telemetri menunjukkan tekanan rem maksimal, Veda justru masih mampu mengarahkan motor ke arah apex dengan presisi jarum jam. Para mekanik dari tim rival seringkali terlihat berdiskusi panas di depan monitor, mencoba memahami bagaimana distribusi berat motor Veda bekerja. Mereka takut karena Veda telah mendefinisikan ulang batas fisik apa yang bisa dilakukan oleh motor Moto3 dengan ban Pirelli terbaru. Ini menciptakan efek domino. Pembalap lain mulai mencoba meniru titik pengereman Veda dan akhirnya melakukan kesalahan fatal atau merusak ban mereka lebih awal. Veda secara tidak langsung menghancurkan balapan lawan bahkan sebelum mereka melakukan kontak fisik. Ketakutan ini bersifat sistemik, ketakutan bahwa mereka sedang melawan seseorang yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang limitasi mesin dibanding siapapun di grid saat ini.